Nah, set. Cek. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Aditya Pramana dari kelas 10-2 nomor absen 29. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep perpaduan diakronik dengan sinkronik yang ada terjadi pada kerajaan Majapahit. Yaitu seperti yang kalian sudah semua ketahui, ya mungkin beberapa saja sih. Kerajaan Majapahit atau yang sering kalian kenal dengan tokohnya yaitu adalah Gajah Mada dan juga Sumpah Palapa, merupakan kerajaan yang berdiri pada tanggal 1293 sampai dengan 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit berdiri pada 10 November 1293 Masehi yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Pada masa ini kerajaan Singasari runtuh. Sebentar. Ini belum masuk topiknya. Jadi pada sebelum gimana itu terciptanya kerajaan Majapahit. Nah, pada waktu pertama yaitu pada masa ini kerajaan Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang Adipati Kediri. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari, berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatan di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja, Adipati Madura. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Nah, pada masa politik kerajaan Majapahit pada masa awal, kerajaan mengalami banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Kertajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Napi, memberontak melawan Raden Wijaya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, namun ternyata Mahapati Halayudalah yang melakukan persengkokolan untuk menjatuhkan semua orang, termasuk orang kepercayaan raja. Tujuan dari Halayudala itu untuk mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun sesudah kematian pemberontakan terakhir, Halayudala tertangkap, lalu masuk penjara dan dihukum mati. Nah, pada masa awal kerajaan Majapahit, yaitu pada sektor ekonomi, pada masa awal tersebut kerajaan Majapahit ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, sehingga Majapahit bisa disebut kerajaan agraris dan maritim. Untuk selanjutnya adalah sosial budaya. Nah, pada saat masa tersebut, dari kerajaan Majapahit memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama toleransi terhadap agama dan kepercayaan. Yang kedua, struktur sosial kerajaan, yaitu mengacu pada kerajaan, bangsawan, dan lain-lain. Nah, pada akhir kerajaan Majapahit, pemimpinnya adalah Bre Kertabumi yang merupakan raja atau yang dikenal merupakan Raja Brawijaya V. Ia adalah raja terakhir yang memerintah sebelum kerajaan tersebut runtuh pada akhir abad 15 atau kurang lebih 1389 Masehi. Keadaan politik pada masa akhir kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama, pada kehidupan politiknya terdapat krisis internal, yaitu pada masa ini kerajaan Majapahit banyak mengalami perselisihan politik internal, baik dari keluarga maupun dari bangsawan yang mau memerintah ke keturunan kerajaan. Yang kedua, munculnya kekuatan Demak dikarenakan dengan munculnya kerajaan Demak, ini merupakan sebagai akhir dari kerajaan Majapahit, dikarenakan kekuatan dari kerajaan Islam, yaitu adalah Kesultanan Demak, berhasil menggulingkan kerajaan Majapahit.
Yang kedua pada sektor ekonomi, yaitu yang pertama penurunan ekonomi karena banyaknya pedagang yang beralih ke kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak. Yang ketiga, lalu selanjutnya yaitu adalah persaingan perdagangan dikarenakan semakin banyak yang beralih ke Kesultanan Demak, jadinya banyak pedagang yang bersaing untuk mendapatkan uang. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu yang pertama ketidakstabilan sosial dikarenakan ini merupakan perpindahan dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam. Yang kedua, budaya Hindu-Buddha menurun. Ya, dikarenakan ini merupakan akhir dari kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, Kesultanan Demak akan beralih menjadi kerajaan Islam. Yang ketiga, peralihan ke Islam. Sekian hal yang dapat saya sampaikan dari perpaduan antara diakronik dengan sinkronik yang terdapat pada kerajaan Majapahit dari awal hingga akhir kerajaan tersebut menurun. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan pada saat saya berbicara. Saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.